Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi dengan saya Zaki pada series playlist untuk membuat aplikasi manajemen tugas. Kali ini kita akan menggunakan template admin dari SB Admin 2. Oke, Admin 2 itu on base dari Bootstrap ya. Mungkin sebelumnya kita belum berkenalan di episode satu tadi kita belum berkenalan dengan si SB Admin 2 ini. Nah, ini kalau kalian bisa lihat di sini, a free bootstrap for admin temp built with HTML and CSS and a modern development workflow environment ready to use to build your next dashboard of app application. Jadi dia kayak ya template gitu yang dibikin dengan HTML dan CSS yang berbasis Bootstrap 4 gitu teman-teman. Nah, artinya di sini kita juga bisa mengetahui bahwa icon-icon yang nanti dipakai itu biasanya akan terkait dengan font awesome gitu teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke codingan kita. Di sebelumnya kita itu udah ngebikin dashboard teman-teman. Nah, tapi kan muncul satu pertanyaan tuh dari dashboard itu. Gimana semisal kita pengen pakai hal tersebut berulang kali? Kan nggak mungkin kalau misalnya kita misal di dashboard, justru kita misalnya nih bikin apa namanya masuk ke data user, data tugas atau ke menu karyawan ke data tugas kan itu mirip ya template pasti tampilannya. Tapi kan nggak mungkin kalau kita pakai dia kita salin berulang-ulang sedangkan dia itu kan ratusan baris gitu. Nah itu nggak bagus. Gimana cara ngakalinya teman-teman? Jadi di Blade Template Engine itu ada yang namanya sistem komponen. Yang artinya kita akan membagi si dashboard itu ke dalam komponen layout, di mana dia akan menjadi base dari template-nya gitu. Jadi sehingga kalau kita pengen pakai template itu lagi ke depannya, kita hanya perlu menggunakan kita hanya perlu memanggilnya kembali lalu mengedit apa saja yang kita perlukan untuk diedit itu seperti penambahan atau pengurangannya gitu. Intinya dia adalah based on-nya gitu. Jadi kan kayak di awal nih ini nggak ada nih kotak ini nggak ada, ini juga tulisannya masih bukan dashboard gitu. Tapi nanti bisa diubah-ubah kalau misalnya kita nih mau masuk kemana, nanti dia masuk kalau misalnya kita masuk ke data user nih nanti tulisannya jadi data user itu bisa sekali tanpa kita perlu ribet-ribet. Nah lihat, kalau kalian lihat di file dashboard saya sekarang itu udah nggak sepanjang dulu lagi. Kenapa? Karena saya sudah mempraktekkan yang namanya itu komponen Blade Engine-nya gitu. Nah, caranya gimana bang buat nggak pakai komponen Blade Engine-nya itu, gitu kan? Itu pasti akan menjadi sebuah pertanyaan tuh yang muncul di kepala kalian. Nah, caranya itu gampang banget teman-teman. Yang perlu kita ketahui, pertama, ini sama-sama view gitu. Sama-sama berarti dia adalah dua-duanya view kan gitu. Untuk menampilkan suatu penampilan, itu yang harus perlu kita ingat. Yang artinya kita harus membuat si template ini ada di file view, ada di folder view gitu. Yang artinya dia filenya juga harus berbentuk .blade.php gitu. Artinya kalian di sini bisa tahu bahwa kita yang pertama kali untuk dilakukan kita hanya perlu ke resources. Habis ke resources, kalian bisa lihat ke view dan kalian buat satu buah folder baru yang namanya layouts. Ya, itu ini adalah suatu penamaan yang sudah masyhur ya kalau di kalangan programmer. Jadi sebenarnya bebas untuk penamaannya, tapi ini udah paling standarnya gitu loh. Kalian bebas sebenarnya kalau nggak mau ikutin standar ini. Oke, saya dulu sebentar. Sebentar. Sekali lagi untuk penamaan sebenarnya bebas, tapi ini adalah penamaan standar. Oke, jadi di folder views kalian bisa buat satu folder lagi yang namanya layouts. Dan di dalam folder layouts ini
kalian bisa langsung bikin yang namanya satu file lagi, new file yang namanya app.blade.php. Nah, otomatis dari sini teman-teman itu pasti kosong kan. Nah, caranya gampang. Yang tadi di dashboard itu kan kontrol A, kontrol all gitu kan. Terus kalian langsung cut dan pindahin ke app.blade.php. Dan otomatis nanti dashboard kalian kosong. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak akan menyimpan ini di dashboard, di file dashboard lagi gitu. Tapi kita akan manggil dia nanti kalau butuh. Jadi sehingga karena kita udah nyimpan si template-nya itu di app.blade.php dan itu bisa kita atur udah. Nah, kita bisa ngakai dia berulang kali gitu loh. Jadi kalau misalnya kita memakai di dashboard nih, caranya tuh bener-bener simple. Kalian itu tinggal nulis di dashboard.blade.php-nya itu gini, extend layout app gitu loh. Extend layout itu adalah folder gitu. Kita tuh ngambil di folder layouts, terus kita ngambil dari file app gitu. Seperti turunan lah gitu. Kita tuh mengambil turunan template-nya gitu. Kalau kalian udah masukin extend ini, habis tuh di app.blade.php-nya, kalian tuh hanya perlu masukin ini. Kalau ada sih nah, nih, nih kan yang perlu kita ingat nih. Kalau di dashboard itu kalian manggilnya aja nih extend layout.app, itu dia bakalan langsung muncul. Jadi kan kita anggap lagi nih, saya matikan ya. Nah, saya gini. Ini si dashboard.php itu apa namanya semua datanya tuh udah dipindahin ke file app. Nanti kan dia jadinya putih gini. Nah kalian tuh cuman butuh ini doang nih. Nah kalian cuman butuh extend layouts app. Dengan itu langsung muncul polosan teman-teman. Gitu. Kenapa polosan? Karena ini sesuai dengan apa yang ada di uh, file app yang ada di folder layouts dan view. Nah, ini kan bisa kita pakai berulang kali. Jadi nanti kalau kita mau ke data user, itu kita cukup masukin ini doang, extend layout apps gitu. Lalu baru kita masukin data yang kita perluin. Nah, kan seperti yang kita tahu nih teman-teman ya, yang kita mainin itu biasanya ya di bagian main gitu, atau di bagian ya page heading lah ya. Nah, itu caranya biar dia dinamis, yang artinya kita bisa ngirim file itu dari dashboard. Kan dashboard tadi kita udah ngambil nih template-nya dari app.php. Nah, kan di sini polosan. Gimana cara kita bisa masukin berbagai macam hal gitu. Artinya kita pengen dia jadi dinamis, oke? Okay? Nah, jadi di bagian page heading-nya kalian tinggal tulis gini nih. A yield, terus kasih nama parameternya, misalnya konten gitu. Sehingga di bagian dashboard.blade.php atau di bagian manapun yang kalian pengen kirim data dari sana, kalian tinggal masukin a section terus parameter konten. Setelah itu kalian bisa kirim tuh data apa aja yang pengen kalian masukin ke sana atau codingan apa aja yang pengen kalian masukin. Contohnya di sini saya masukinnya ada H1, yang ini tuh class, dan ini title gitu kan. Berarti dia juga udah dinamis. Nah, artinya saya bisa masukin ini. Kenapa bisa ini muncul? Karena tadi saya udah nyambungin si dashboard.blade.php sama app.blade.php. Sehingga apapun yang saya rubah di dalam section konten ini itu akan berpengaruh dengan keputusan di yield konten gitu teman-teman. Artinya dia sudah berkaitan dan dinamis. Oke, okay. Di sini setelah berbicara tentang
keterkaitan dua hal tersebut, saya juga pengen tahu kan tadi di awal itu sebenarnya ribet banget tuh ya, jadi ininya rame banget. Nah, di sini saya udah ngelakuin beberapa eh, penyesuaian lah gitu. Nah, kita akan coba bahas satu-satu ya apa aja yang sudah saya rubah. Yang pertama itu ada di title. Di title. Title itu kan bagian ini nih. Nah, ini nih. Tugas dashboard. Ini tugasnya title ini. Oh, dia yang dirubah bagian sebelah sini. Itu title yang berada di head. Nah, saya rubah jadi tugas atau tugas gitu kan. Nah, ini dashboard. Dashboardnya itu saya pengennya dinamis. Jadi tergantung dari permintaan user. Kalau lagi buka dashboard, nanti dia tugas dashboard. Kalau lagi buka misalkan list tugas gitu, nanti jadi tugas list tugas gitu. Nah, biar dinamis, saya pakainya ini nih, class title. Lalu saya akan mengirim data ke bagian f.php sehingga nantinya bisa tampil seperti ini, ada tulisan dashboard. Nah, ngirimnya dari mana, Bang? Ya, ngirimnya jelas dari controller. Gitu. Jadi kita bakal ngirim datanya itu dari controller, teman-teman. Dari controller ini, si variabelnya dipakailah di app gitu. Sehingga dari controller itu masuk ke bagian base ini. Nanti disampaikan ke nah, ya dari controller itu datanya masuk ke sini dan setelah itu kan yang ini itu dipakai oleh si dashboard .php sehingga nanti muncul gitu teman-teman. Nah, ini tergantung ya yang makainya siapa gitu. Jadi bisa aja dia kalau misalkan saya bikin menu misalnya eh, list tugas gitu, nanti berubahnya jadi list tugas tergantung request user. Tuh. Oke, itu yang pertama. Lalu di sini juga saya ngubah ini ya, jadi yang tugas. Nah, saya juga di sini nambahin satu buah icon gitu. Nah, di sini ada yang unik nih. Kalau kita gini-giniin, itu kan nanti dia jadi lebih putih ya. Maksudnya jadi terang gitu. Tapi kalau kalian sadar di bagian dashboard saya itu nyala terus. Kenapa? Karena saya lagi berada di dashboard. Gimana biar bisa kayak gitu? Caranya gampang. Di nav item dashboard ini, kalian bikin kayak gini. Menu dashboard, kan sebenarnya ini di kelas saya itu tinggal kalian tambahin aktif gitu aja ya. Tapi kalau kalian langsung tambahin aktif, nanti kalau kita pindah kemana-mana, itu bakalan jadi paten. Dia aktif terus. Nah, biar nggak paten gimana? Caranya begini. Jadi samalah ya tadi. Pokoknya kita buka satu variabel, menu dashboard, dan kita kirim datanya itu dari bagian controller dashboard gitu. Jadi kalau nanti ada request ke dashboard, ini kan langsung ngirimin nih buat title itu ada dashboard, terus ada satu lagi variabel yaitu namanya menu dashboard dan nilainya aktif. Sehingga kalau misalnya lagi ada kunjungan gitu, nanti dia bisa langsung aktif dengan simbol lebih menyala gitu teman-teman. Itu di bagian AF ya. Lalu di sini saya aturnya biar lebih jadi lebih sedikit ya, kayak heading, ada sidebar headingnya, charts, ini bagian-bagian inilah pokoknya. Ini saya pangkas, benar-benar saya pangkas untuk membuat apa yang kita butuhin aja. Di sini ada seperti form gitu kan, yang asli sih ada tempat buat nge-search dan juga kalau lagi di mobile tuh ada hidden yang buat nge-search, jadi kita ilangin. Tapi nggak dihapus karena suatu waktu nanti mungkin itu kita perlu, jadi cuma kita kasih komen gini doang gitu.
Dan ini yang bagian sini nih teman-teman. Ini sekarang itu kita masukin masih manual, tapi nanti di episode berikutnya kita akan coba buat dia bisa jadi dinamis gitu teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini, itu saya punya total user ini. Saya dapatnya dari mana coba? Sama, kalau kita ngelihat di kita lihat di bagian ini di public di SD SD SB admin 2-nya itu kan dia banyak banget nih template-nya. Nah, salah satu template itu ada eh, jadi di sini ada banyak kan. Nah, buat ngedapetin ini itu sebenarnya kita bisa ngecek dulu dari sini buat live previewnya. Misalnya ke fitur ini itu ada di bagian index.html. Kalau kita kan kemarin blank.html gitu, jadi cuma blank doang. Nah, kalau mau dapat ininya itu kita keluar dengan uh, oke. Jadi kalau yang blank ini kan dia nggak ada fitur apa-apa. Nah, kalau yang banyak fiturnya itu yang sesuai dengan ini nih, gambar ini itu adanya di admin index.html. Nah, kalian tinggal buka ke index.html-nya, terus kalian cari nih yang bagian earnings monthly. Ini tinggal kalian search pakai Ctrl F, nanti muncul kan. Nah, kalau sudah muncul, kalian tinggal salin deh. Terus tempel di bagian sini nih, di dalam dari section konten gitu. Karena kalau kalian di luar section nanti dia nggak kebaca gitu, datanya nggak kekirim, sehingga dia nggak berlaku gitu teman-teman. Nah, jadi data-data dari sini tuh itu dikirim ke app Blade gitu loh, sehingga eh, ketika request masuk nanti tampilan seperti ini. Jadi ini bagian ini nih, itu bagian dari ini doang, tulisan totalizer gitu teman-teman, yang diambil dari file index.html gitu. Jadi intinya kalau kita mau nambahin penambahan apapun di sini itu nanti harus berada di dalam section konten gitu teman-teman. Soalnya kita di sini sudah menggunakan model komponen template engine gitu. Nah, sebenarnya masih banyak ada cara-cara yang lain, cuma ini salah satu cara yang paling mudah. Nah, di sini buat tambahan saya tuh pengen rapihin ini kan, soalnya kayak berantakan banget gitu. Nah, itu gampang, kalian kalau bisa pakai ekstensi tinggal klik kanan, habis itu format dokumen which. Nah, di sini kita pilih formatter. Habis itu seketika langsung jadi rapi codingannya. Nah, ini itu pakai extension yang namanya uh, nama itu Laravel formatter atau sweeper. Itu keduanya sama-sama bagus. Nah, itu dipakai kalau kita kode yang udah berantakan pengen rapihin teman-teman. Oke. Okay? Kesimpulannya adalah di sini kita menggunakan yang namanya uh, komponen template engine Blade, sehingga yang memungkinkan bahwa satu buah template itu bisa dipakai berulang kali gitu kan. Nah, untuk rutenya itu alurnya adalah pertama ada si user yang ngasih request, habis itu nanti itu diolah sama controller, dari controller ini kita sudah punya dua anak gitu. Nah, itu nanti data ini tetap dikirim ke dashboard gitu. Baru dari situ kalau sudah kekirim nanti dia akan ke bagian ini, ke bagian blade-nya. Nah, ini baru dari situ bisa posting. Nanti baru di sana dibalikin lagi nilai yang sini, terus di view ditampilin gitu teman-teman. Oke. Intinya ini kalau misalnya kita ntar mau pakai lagi itu tidak perlu menggunakan bahasa formal dan susah-susah.
kalian tinggal tambahin extend. Terus kalau misalkan mau nambahin isi kontennya apa, itu tinggal gini, a section content. Habis itu di dalamnya kalian terserah bisa mau bisa disesuaikan gitu untuk kebutuhan seperti misal dashboard atau data user atau data tugas gitu teman-teman. Oke, itu adalah kelebihan dari extend, section, dan yield. Mungkin ini sekian dari saya untuk episode kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.